Halo, semangat pagi teman-teman semua. Kali ini saya akan membahas materi tentang penyusutan dan amortisasi. Nah, di dalam aktiva tetap itu ada dua istilah yang namanya penyusutan dan amortisasi, di mana secara prinsip umumnya adalah penurunan nilai ekonomis setelah barang itu digunakan untuk kegiatan produksi. Nah, untuk aktiva tetap berwujud, itu akan menggunakan istilah penyusutan. Untuk aktiva tidak berwujud, dia akan menggunakan metode amortisasi. Nah, bagi perusahaan, tarif penyusutan dan tarif amortisasi itu dihitung berdasarkan aturan pajak atau fiskal ya. Saya mulai dari aktiva tetap berwujud. Di aktiva tetap berwujud itu secara aturan fiskal itu akan menggunakan dua tarif, yaitu tarif garis lurus dan saldo menurun, di mana tarif garis lurus dan saldo menurun saya tabelkan seperti tabel pertama di sebelah kiri layar, di mana kelompok harta berwujud itu saya bagi menjadi dua ya, kelompok bukan bangunan dan kelompok bangunan. Di kelompok bukan bangunan ini ada 4 kelompok, yaitu kelompok 1, 2, 4, di mana kelompok ini didasarkan atas masa manfaat atau masa pemanfaatan dari aktiva tetap berwujud. Nah, di masing-masing tarif garis lurus dan saldo menurun itu sudah ditampilkan persentase atau tarif atau besarnya tarif penyusutan. Kemudian untuk bangunan dikelompokkan menjadi dua, permanen dan tidak permanen. Itu juga berdasarkan masa manfaat, di mana yaitu menggunakan tarif garis lurus ya. Kemudian untuk aktiva tetap tidak berwujud, penurunan atau pengurangan nilai ekonomisnya menggunakan metode amortisasi, di mana kalau amortisasi fiskal dalam tabel ditunjukkan bahwa dibagi menjadi 3 kelompok, di mana kelompok yang pertama itu kategorinya adalah hak penambangan, hak pengusaha hutan, hak pengusaha sumber daya alam, serta hasil alam lainnya selain bidang penambangan minyak bumi dan gas. Jadi kalau penambangan minyak bumi dan gas itu dimasukkan ke kelompok kedua. Nah, kelompok yang pertama ini besar tarif menggunakan satuan produksi dengan tarif maksimal 20% setahun. Jadi setelah dihitung nih ya, misalnya kita punya hak penambangan, kemudian setelah dihitung ternyata tarif yang kita dapatkan di atas 20%, maka tarif yang digunakan untuk menghitungnya adalah tetap tarif 20% karena itu maksimal. Tetapi apabila setelah kita hitung ternyata tarif yang kita dapatkan itu di bawah 20%, maka tarif yang digunakan adalah tarif yang kita hitung atau tarif sebenarnya. Itu ya. Kemudian untuk kelompok yang kedua, hak penambangan minyak bumi dan gas. Ini metodenya menggunakan satuan produksi juga, tetapi tidak ada batas maksimal. Jadi setelah dihitung berapapun tarif yang didapatkan itu langsung digunakan untuk mengkalikan, untuk menghitung nilai penyusutan. Kemudian kelompok yang terakhir, yang ketiga, pengeluaran selain di atas. Jadi selain yang di atas itu, maka dia itu akan menggunakan garis lurus atau saldo. Nah, apabila harta tetap berwujud ini kita kelompokkan menjadi 4 untuk mengetahui tarif amortisasi, maka dasarnya menggunakan tetap masa manfaat. Nah, di sini sudah kelihatan dari 4 kelompok ini, kelompok 1, 2, 3, 4 itu berdasarkan masa, dan dari 2 tarif yang digunakan itu kelihatan persentase tarif yang digunakan. Baik, kita langsung saja ke contoh soal. Saya berikan 2 contoh soal ya. Soal yang pertama, pada tanggal 21 April 2007, PT 2017 PT Samsung membeli truk seharga 200 juta yang digunakan untuk pengangkutan barang dagang. Masa manfaat truk termasuk dalam kelompok 2. Jadi masa manfaatnya kelompok 2. Jika truk tersebut disusutkan dengan metode saldo menurun, berapakah besar penyusutan fiskal di tahun 2012? Nah, kita lihat berapa sih besar tarif penyusutan untuk kelompok 2 aktiva tetap berwujud. Saya back dulu ya. Oke, nah di sini ada kelihatan tarif untuk kelompok 2 kalau menggunakan saldo menurun, besar tarifnya adalah 25%. Baik. Sekarang kita coba hitung.
kita lihat dulu pembelian truknya itu 21 April 2017, sedangkan masa perhitungan tahun pajaknya lah 2017, berarti kita hitung dari April ya. April sampai Desember itu didapatkan 9 bulan. Kemudian harga atas harta tetap itu adalah sebesar 200 juta. Kemudian masa manfaat dikelompokkan ke dalam kelompok 2, berarti dia akan kena tarif 25% karena menggunakan saldo menurun sesuai dengan soal ya. Nah, kita hitung aja seperti ini. Lama dulu ya. Lama 9 bulan dibagi 12 bulan karena setahun, jadi 9 per 12 dikali 25%, jadi 25 per 100. Jadi 25 per 100 itu 25%. 9 per 12 itulah 9 bulan dari April sampai Desember, dan 12 itu setahun. Dikalikan dengan besarnya tarif sebesar 200 juta. 9 per 12 kali 25 per 100 kali 200 juta itu didapatkan 30.500.000. Jadi kalau kita lihat optionnya ada pilihannya option C. Nah, ini untuk aktiva tetap berwujud ya, tapi bukan bangunan. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini adalah contoh penyusutan atau amortisasi untuk aktiva tetap tidak berwujud. Nah, soalnya seperti ini. Pada bulan Mei 2017 PT Salabim memperoleh hak pengusaha hutan selama 10 tahun dengan harga perolehan 500 juta. Potensi kayu ditaksir 100.000 kubik. Pada tahun 2017 produksi kayu dari hutan tersebut sebanyak 22.000 kubik. Besarnya amortisasi fiskal di tahun 2017 itu berapa? Nah, kita lihat dulu. Kalau kita menggunakan tarif satuan produksi ya, maka tentu kita harus membandingkan antara besarnya produksi kayu di tahun tersebut dengan dibandingkan dengan total taksiran kayu selama 10 tahun kan gitu ya. Nah, kalau kita perbandingkan, jadi 22.000 dibanding 100.000, kita bikin seperti ini ya, itu diperoleh 22% ya. Nah, ini diperoleh 22% dari 22.000 kubik yang dihasilkan di tahun 2017 dibagi 100.000 kubik untuk 10 tahun. Dapat 22%. Nah, sesuai dengan aturan tarif tadi bahwa untuk tarif yang pertama ya, hak pengolahan lahan itu maksimal 20%. Sedangkan kita hitung tarifnya di atas 20%. Maka kita akan menggunakan tarif tertinggi sebesar 20% saja. Nah, bagaimana kalau setelah dihitung itu di bawah 20%, misalnya setelah dihitung itu dapat 19%, maka tarif yang digunakan adalah tarif 19% sesuai dengan perhitungan. Kalau di atas 20, maka kita pergunakan tarif 20%. Nah, ya kita kalikan saja sekarang, karena tarifnya di atas 20% atau 20%, kita pakai tarif 20%. 20% kali 500 juta. Silakan dihitung ya, dicek ya, hasilnya 100 juta. Jadi besarnya amortisasi fiskal untuk tahun 2017 itu 100 juta. Kalau kita lihat di opsi itu ada di option C 100 juta. Jadi seperti itu, 2 soal dulu saya potong agar videonya tidak kepanjangan. Nanti sampai jumpa pada pembahasan amortisasi video-video berikut. Apabila ada permasalahan kendala, teman-teman bisa meninggalkan pesan di kolom komentar. Sebelum saya tutup, mohon dukungan untuk channel ini, di like, di subscribe. Kata saya ucapkan semangat pagi.